Berarti lu secara nggak langsung lu ngerasa difitnah nggak, bro? Gimana kabarnya Bang Avo? Baik, baik Bang, baik. Tapi kayaknya dunia Peacock Bass tidak baik-baik saja, Bang. Emang lagi bermasalah sedikit sih, jadi kita nggak tahu bisa lurusin apa enggak nih. Gue lagi pengen coba lurusin, tapi ya kita nggak tahu juga lah. Yang penting kita berusaha kan. Ya. Nah, untuk sedikit background nih buat kawan-kawan yang nggak ngikutin. Jadi kemarin itu seminggu 2 minggu terakhir ya, Bang ya. Seminggu 2 minggu terakhir itu lagi pada heboh masalah label ya. Yang masalah label tiba-tiba kayaknya terlalu gede banget masalahnya sampai gue pribadi, Bang, gue mau beli Peacock Bass Intermedia aja jadi takut, Bang, jujur. Gue jadi takut sendiri. Banyak banget, banyak banget. Ini ada apa sih? Boleh nggak sih kronologinya gimana sih, Bang? Versi lu deh, versi lu Bang Avo. Sebenarnya awalnya itu berasal dari customer gua sebenarnya. Kan orang-orang udah tahu tuh gua beli di Twitter kan. Oke. Nah, customer gua tuh beli sama gua nih, gitu kan. Oke, udah dong, beli sama gua, besaran dan lain-lain. Terus di tes tertentu itu markingnya jadi polos gitu. Padahal pas di size berapa senti ya? 8, 9 senti itu markingnya masih bagus-bagus tuh Bang. Oke. Kan? Pas di size 12, 13 senti, kalau sekitar segitulah ya. Terus tiba-tiba polos inter gua gitu loh. Oke. Dan dia mau jual, kata orang-orang itu inter hybrid, gitu kan? Oke. Kan nggak ada vertikalnya kan? Orang kan identik inter itu harus punya vertikal kan? Ya, tulang ikan ya, vertikal itu tulang ikan ya gitu ya, Bang ya? Nah, vertikal di markingnya itu kan identik banget tuh sama media, kan? Karena gua nggak pernah pembesaran dan pembesaran gua juga mentok 12 cm itu udah lama banget kan? Gua nggak tahu nih ternyata ada beberapa faktor yang bisa bikin marking ikan itu hilang. Oke. Jadi karena gua kasihan, customer gue ini kan customer baru ya, kan? Kalau customer yang lama-lama gua sih nggak pernah ada masalah gitu. Oke. Jadi gua gitu, jangan-jangan indukan gua bermasalah nih, kan? Itu sampai gue mikir apa indukan gue itu udah terlalu sering nonor sampai anakan yang ke ini itu jadi low grade lah kita maunya low grade lah ya. Oke. Yang buat besar apa Bang? Ampe gue pribadi ampe takut beli ikan inter kemarin. Sumpah. Masalah ikan besarnya itu adalah ini orang baru yang pengen pahamin inter, menanyakan internya ke orang yang baru paham juga gitu loh. Oh, ya. Orang yang tidak tepat gitu. Jadi informasi yang dia dapat juga otomatis nggak tepat juga gitu loh. Dan setelah kita dibiarkan orang-orang yang ini itu memberikan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Dia dengan gampangnya dengan jawab ke ikan lain itu hybrid, AB, I, pure, inter, ini hybrid gitu, tanpa menjelaskan gitu loh, jadi orang kan bingung gitu loh, datanya dia itu seberapa valid gitu loh. Jangan-jangan cuma asal ngomong doang, ternyata setelah gua tanya-tanya panjang lebar ke orangnya, ternyata orangnya cuma ngomong. Kasian kalau nggak dijawab, gimana gitu. Jadi yang penting jawab dulu di sosial media, dijawab dulu mau kayak gimana urusan nanti gitu. Nah, dan orang-orang yang punya barang ini tidak mencari tahu gitu bobot atau jawaban yang diberi orang itu benar atau tidak gitu. Jadi banyak orang bisa bilang berdasarkan katanya si ini, katanya si itu gitu loh. Kita ngomongin jurnal intermedia di luar aja ya. Udah nggak cocok dengan intermedia WC yang kemarin masuk. Udah nggak cocok dengan intermedia CB apalagi gitu loh. Ngerti gak sih? Karena inter yang jurnal itu aja ngomong
Inter itu minimal ada 6 sampai 7 bar. Oke. Itu vertikal. Itu nasibnya yang CB Indo kan 4 bar, 5 bar, gimana dong? Kalau kita sesuai dengan jurnal gitu kan. Tapi yang dan terus ada yang di jurnalnya juga ngomong dayungnya itu harus merah. Dayung depannya gitu kan. Dayung harus merah gitu. Tapi setelah gua dengar dari kanan banyak yang ngomong kalau Inter itu dayung harus merah. Jadi kalau dayungnya orange berarti ada darah hybridnya gitu. Oh, jadi kalau meleset sedikit dibilang hybrid, meleset sedikit dibilang hybrid gitu. Sekarang banyaknya begitu. Benar-benar banget. Karena kalau lu belajar dari jurnal, lu 3 hari aja udah bisa jadi profesional Inter kan. Tapi kalau lu sandingkan cap hybrid yang udah menurut gua itu udah penurunan gen ya, karena setiap dia breeding kan tiap turun terus tuh gennya kan. Ya. Nah, yang gua lihat itu dayung kalau orange ya wajar aja, karena penurunan gen dari WC itu kan udah berapa jauh kita. Itu WC terakhir yang pertama kali masuk aja 4-5 tahun yang lalu. Ini ada masuk lagi tahun 2020. Beda udah jauh, kita udah nggak tahu nih ikan kita ini tuh udah F berapa, udah nggak tahu gitu. Jadi menurut gua harus ada sedikit toleransi, kalau bilang sedikit ada toleransi kalau dia itu yang nggak akan bisa dibandingkan dengan WC, bilang tuh dari segi warna badan, pokoknya semuanya sih harus ada toleransi sedikit. Nah, jadi yang dimaksud dengan orang-orang kalau bilang intermedia tanda kutip pure ini yang dia maksud benar-benar Inter atau barang WC, Bang? Yang mereka maksud dengan pure, kita ngomong pure ya kan, karena dikit-dikit sekarang gue lihat jualannya intermedia pure, ini pure, buset. Dan maksudnya pure ini apa? Nih definisi pure ini gimana? Mungkin kalau definisi pure ini ya intermedia, KW-nya intermedia kali Bang ya. Oke, berarti tanpa ada silangan ikan lain gitu. Nah, berarti mau CB mau WC ya yang penting itulah istilahnya pure. Ya benar. Jadi kemarin kita udah ada polemik WC dan CB, sekarang polemik tambah pure lagi. Pure itu udah polemik udah lama banget sih Bang. Ini sebenarnya kalau mau bahas pure hybrid ini nggak akan habis loh. Oke. Jadi ini lebih ke informasi, kalau menurut versi lu berarti lebih ke informasi yang kurang tepat tapi menjadi viral. Ya, dan dibesarkan lah gara-gara informasi yang tidak valid terus diyakinin sama orang-orang, ya jadi kacau. Berarti lu secara nggak langsung lu ngerasa difitnah nggak, Bro? Difitnah sih udah berasa dari tahun kemarin lah ya, semenjak gua udah berasa begini. Inter itu dulunya nggak ada yang breeding di akuarium, Bang. Jadinya dulu gimana? Di terpal apa di kolam? Dan gua itu kayaknya ya, gua nggak tahu juga sih. Kayaknya sih gua orang pertama yang breeding Inter tuh di akuarium, makanya hebohnya ditambut buat itu. Lu awal breeding tahun berapa waktu itu, Bang? Waduh, gua breeding itu sekitar 1 tahun, 2 tahun lah, sekitar 2 tahun belakangnya. Berarti 2019-an? Ya, sekitar 19-an lah kayaknya. Nah, sebelum-sebelumnya emang kenapa belum ada yang berhasil ngebreed Inter? Bukan nggak berhasil sih, lebih tepatnya tuh nggak banyak yang breed Inter. Oke. Karena Inter itu masih awam banget Bang. Informasi Inter itu nggak banyak gitu, dan Inter itu dulu mahal banget ya tergolongnya ya. Sekarang aja juga mahal, gila lu. Harga Inter kemarin kan gue sempat nyari tuh. Gue nyari yang agak bagus kan, gue mikir. Harganya ngeri bos, gila. Gue bilang, ini gue nambah dikit dapat Fogo. Enggak ah, gue nyari yang biasa aja. Gue kan soalnya kan sekedar punya pelengkap lah, ikan pelengkap di Megatank kan. Jadi gue nggak perlu yang speknya yang terlalu wah banget gitu kan. Kecuali emang gue projectnya untuk ngebreed, perlu dong gue baru yang bagus-bagus. Tapi kalau sekedar pelengkap
Yang penting punya Inter ada, ya dibilang jelek enggak, ya standar menengah ke atas lah gitu. Gua nggak perlu sampai spek dewa. Oh spek dewa anjir mahal banget, malah lebih mahal daripada yang Vogo. Gue bilang mending gue beli Vogo jelas. Sebenarnya yang bikin dia mahal itu ya gua orang pada gitu. Orang-orang kan lihat gua berhasil breeding Inter gitu kan, dan mereka tuh pengen coba gitu. Mereka beli mahal, gue ikutan harus beli lebih mahal lagi untuk menangin suku ikan yang menurut gue tuh layak jadi tuntutan gue gitu bang. Dari situlah awal mulai tuh Inter jadi mahal banget sampai sekarang gitu. Iya. Itu berapa? Pokoknya rata-rata kalau yang udah spek bagus, pokoknya intinya udah di atas 5 juta sampai belasan juta satu ekor. Gue bilang anjirnya, makanya gue bilang gue nambah dikit dapat Vogo gue. Bener kan? Bener nggak? Setuju nggak lo? Nambah dikit gue dapat Vogo jelas. Ya udahlah, akhirnya gue cari Inter yang kemarin kan gue beli akhirnya tuh 31 cm. Speknya menurut gue oke, tapi dibilang bagus banget enggak, ya menengah lah menurut gue. Ya udah gue beli, harganya juga good deal cincai gitu. Gue bilang, ya udah kirim berangkat gitu. Soalnya sisanya yang lain itu pasti yang gue tanya 5 juta ke atas semua, anjir mahal banget gue bilang. Padahal hanya untuk ikan pelengkap. Dapat harga bagus karena Inter itu emang mahal-mahalnya ini benar, karena yang beli berani mahal itu ya orang-orang yang berani ternak. Contohnya kayak gua pernah beli Inter jantan betina itu 12 juta. Berarti emang target pasarnya orang-orang yang lagi pengen ngebreed berarti. Makanya harganya diiniin karena dibaca pasarnya ini orang lagi banyak yang pengen ngebreed Inter nih. Gitu kali ya. Kurang lebih. Bukan, justru yang naikin harga ya pembelinya, dan salah satunya itu gua sendiri. Oh. Dia kan nggak mau jual, kita paksa kasih harga terbaik biar dia jual itu. Dan orang kan lirik, belajar, dari situlah harga itu udah kendali. Oke. Jadi kayak lu ngelihat penghobi nih, Internya bagus dia nggak mau jual, ya lu tawar tinggi dong karena lu kesemsem kan gitu. Benar. Oh, dan akhirnya otomatis, Inter gue bisa kejual 7 juta misalnya. Ya berarti harganya spek kayak gini 7 juta otomatis. Si A aja, si B aja Inter laku 7 juta. Kan begitu jadinya ya. Benar. Berarti jadi, balik lagi ke supply sama demand-nya nih. Supply sama demand-nya. Berarti orang kayak lu yang lagi pengen ngebreed banyak juga dong. Akhirnya dia nyari-nyari yang indukan bagus, bersaing lah kalian nyari indukan-indukan yang top tier gitu kan. Benar, makanya dari situ tuh harga Inter yang size indukan itu udah nggak terkendali pokoknya. Lo kalau mau ya sebut sendiri dan tuh harganya, pokoknya adu harga di situ. Oh gitu, pantas gue bilang anjir nih harga Inter mahal banget. Gue sampai kepikiran udahlah tunggu tahun depan aja, siapa tahu harganya turun. Gue mikir begitu kan, nggak masuk di akal gue bang. Karena gue patokannya Vogo gitu. Nambah dikit dapat Vogo, mendingan gue beli Vogo. Gue mikir gitu. Ya kalau untuk penghobi ada perbandingannya sih, benar jauh lah untuk dibandingin yang Inter ya. Lo kenapa Inter harga stabil itu karena bang ya, breeding Inter itu dia ada menopause-nya, jadi dia nggak setiap saat nelor kayak jenis lain. Makanya harga dia tuh selalu stabil. Menopause berarti sampai umur sekian, habis itu udah nggak layak produksi gitu lah ya, contohnya ya. Awalnya gue mikir begitu, ternyata enggak bang. Bisa juga tapi hasilnya kurang baik, jadi hasilnya ya, gitu. Bukan. Nggak gitu juga. Itu adalah dia ada, misalnya dia masuk musim kemarau nih. Ikan itu sekali nggak nelor sama sekali. Itu kalau dia nelor pun ya, itu pun telurnya nggak jadi bang. Tuh, sampai 6 sampai setahun ya, 8 sampai 12 bulan lah. Itu dia masuk menopause. Setelah itu dia baru mulai aktif telur lagi pada musim hujan. Oke. Gitu. Makanya Inter itu nggak selalu ready itu kan. Dan anehnya itu gua breeding di akuarium ya. Ikan gua itu selalu telat nelor dibanding teman-teman yang breeding di kolam. Mereka di kolam kan air sungai gitulah, air hujan gitu. Mereka itu selalu nelor dulu. Gitu. Jadi mereka juga yang selesai duluan nelornya, jadi udah masuk menopause duluan dibanding ikan gua. Jadi gua tuh selalu megang market pas di yang lain itu udah masuk menopause.
Tuh. Oke. Nah, terus Bang, berarti apa yang mau lu sampaikan untuk meluruskan mengenai Inter ini biar orang nggak takut lagi beli Inter? Karena ini dampaknya ke penjualan. Orang jadi takut. Jangan-jangan Inter yang gue beli hybrid, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu. Apa yang mau lu sampaikan ke kawan-kawan nih supaya nggak takut lah beli Inter? Pengen gua sampaikan itu yaitu pure dan cantik itu kedua hal yang berbeda, Bang. Itu yang mereka pahamin dulu nih. Mereka mau cari pure atau mau cari cantik gitu. Dan banyak juga hybrid yang bagus gitu. Betul. Setuju Dan gua. ikan WC itu kan orang anggapnya udah pure kan. Oke. Nah, dan WC itu juga nggak selalu bagus. Dan gua ada contohnya sih, gua nggak bisa share di sini karena lu nggak izin. Oke. Gua nggak bisa share di sini, tapi yang gua yakinin kalian kalau tahu barangnya, WC itu nggak selalu bagus juga markingnya ya. Kita ngomong markingnya ya. Tapi WC itu selalu menang di warna, Bang. Warnanya lebih dominan gitu. Lebih pekat, lebih dalam gitu. Warna WC itu nggak bisa dibohongin lah. Mati aja warnanya masih ada gitu. Gila itu WC. Ya karena emang bentukannya bentukan alam ya. Semuanya Ya. dibentuk alam. Kalau WC itu nggak bisa dibohongin lah kalau menurut gua. Jadi pertama ya kalian tuh harus jangan terima mentah-mentah dari pendapat orang lain yang sama-sama pemula juga gitu. Mau dia udah udah lama di ikan ini pun ya lu harus tanya kenapa lu bisa ngomong ini hybrid gitu loh. Lu harus bisa mempertanyakan jawaban mereka, Bang. Kalau enggak ya udah nih nggak akan kelar sebenarnya gitu. Jadi mereka itu bisa berani kasih jawaban, ya harus berani kasih alasannya kenapa ini hybrid, kenapa ini pure. Oke. Ini bukan beda pendapat ya gitu kan. Ini kan banyak yang ngomong nih, lu kalau beda pendapat ngomong aja. Ini bukan hanya beda pendapat, lu minta kejelasan dari jawaban lu aja gitu. Biar gua bisa tahu Salahnya di mana ya? Jawaban mereka gitu, Bang. Itu aja. Ya jadi kayak misalnya oke, ini hybrid, ini pure menurut mereka. Nah, ini lu hybrid karena begini. Semestinya begini. Itu semestinya yang fair kan? Benar. Jadi kita bisa bandingin nih risetnya dia sama riset kita masuk gak nih? Jangan-jangan nggak masuk gitu loh. Iya, siapa tahu yang selama ini kita tahu salah, siapa tahu kan? Dengan begitu kan kita bisa memperbaiki kan gitu ya, Bang ya? Nah, makanya kita nanya itu untuk kita selalu belajar dan update tentang intermedia ini, Bang. Gue tuh selalu update ini kenapa ikan ini nih, gitu. Gue tuh selalu update karena ikan itu kan bisa berubah-berubah terus gitu loh. Ini kayak contohnya itu kayak SR aja gitu. Kalau SR kan harus merah. Kalau SR nggak bisa merah, itu bukan SR kan nggak bisa. Bukan begitu cara mainnya gitu kan. Betul setuju. Soalnya kalau masalah peacock bass, jujur gue masih banyak perlu belajar. Nah karena sekali lagi gue jatuhnya penghobi ya sekedar penghobi penikmat, Bang. Gue nggak sampai tahu ini sungai dari mana, detailnya gimana. Iya, gue yang penting punya Inter, punya Vogo, punya Broko, punya, udah gitu doang, Bang. Kagak yang sampai wow begini. Gue karena masih jatuhnya penikmat sih, bukan apa sih, bukan yang kayak lu kan emang ngebreed, lu harus tahu dong indukan lu dari mana, yang di ini gimana kan seperti itu. Silsilahnya perlu lebih dalam karena mungkin passion lu di sana kan begitu. Ya udah Bang Avo, nih terima kasih banyak waktunya nih ngobrol-ngobrol panjang lebar kita, dan untuk kawan-kawan semoga apa yang disampaikan Bang Avo dapat lebih jelas lah apa sih yang ngebuat kisruh dunia peacock bass, karena penghobi peacock bass itu banyak banget dari berbagai kalangan, dari semuanya. Mau dari pemula, tanda kutip pemula, sampai yang udah pemain lama, segala macam. Karena dunia peacock bass ini menurut gua salah satu yang paling stabil dari dulu. Dan ini peacock bass ini kan salah satu ikon ikan predator terutama di Indonesia ya. Nah, jadi jangan sampai gara-gara
informasi yang kurang tepat lah ya, mungkin bisa dibilang informasi yang kurang tepat, jadinya ya kisruh sana sini ya. Sebaiknya ya kalau itu ya menyimak aja dulu ya, terus memperdalam gitu ya Bang ya. Ya, minimal kenalin kulitnya aja Bang, gampangnya kan. Iya. Kenalin kulitnya aja dulu. Ya udah, jadi mungkin itu aja video kita kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.